Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 4 September 2025, Kejadian 4:26. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudaranya datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, luar biasa Tuhan mengobati trauma dan kepahitan yang dialami oleh Yusuf. Tuhan memperlihatkan kepada Yusuf bagaimana mimpinya digenapi dengan bersujudnya semua kakak-kakaknya. Lalu mengapa harus ada narasi Yusuf menuduh saudara-saudaranya sebagai mata-mata? Mengapa Yusuf tidak langsung saja memeluk mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf? Tentu ini akan sangat mengagetkan mereka, saudara ya. Tapi cara Yusuf berbeda. Cara itu yang membawa mereka ke dalam diri mereka, kakak-kakaknya itu, dan berkata, kami ini orang jujur. Dan cerita selanjutnya kita melihat Yusuf ingin membuktikan itu, kalimat itu. Saudara, apakah memang kakaknya ini sudah ada perubahan dari yang dulu atau sama saja? Itu yang Yusuf ingin tahu. Dan Tuhan sungguhnya sedang membereskan hati mereka. Melalui siapa? Melalui Yusuf, adik mereka itu. Tidak pernah terpikirkan saudara oleh mereka bahwa kepada siapa mereka bersujud saat itu adalah adik mereka yang dulu yang mereka telah jual. Tidak pernah terbayangkan mereka akan bertemu lagi dengan Yusuf. Di bayangan mereka, sangat mungkin Yusuf itu saat ini sebagai budak di rumah orang Mesir. Saudara ya, cara Yusuf itu sangat brilian, saudara ya. Yusuf tahu persis orang-orang yang dihadapinya ini apa. Ini orang-orang bukan yang lembut, saudara, kakak-kakaknya ini. Orang-orang yang kasar, para pemburu berdarah dingin terhadap semua anak Sikem dan bahkan terhadap Yusuf sendiri, saudara ya. Ya, mau dibunuh mereka. Jadi Yusuf mempunyai cara yang luar biasa untuk menundukkan hati yang keras dan kasar ini. Yusuf ingin tahu, apakah kakak-kakaknya masih membenci dia seperti dulu 20 tahun yang lalu, saudara ya. Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata sampai mereka menceritakan dengan jujur bahwa sesungguhnya mereka 12 bersaudara. Yang satu sudah tidak ada, yang satu, yang bungsu ada bersama ayah mereka. Tapi Yusuf tetap menekan mereka dengan berkata, kamu mata-mata, dan memasukkan mereka ke dalam penjara selama 3 hari. Kira-kira apa yang dipercakapkan mereka selama di penjara 3 hari itu? Apa yang didiskusikan mereka? Bisa jadi mereka diskusi siapa yang akan kita utus pulang dan membawa Benyamin sebagai bukti perkataan mereka itu benar di hadapan Yusuf. Setelah 3 hari, saudara, Yusuf mengeluarkan mereka dari penjara dan mengejutkan mereka dengan kalimat apa? Ayat 18. Buatlah begini maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Saudara, mereka pasti kaget saudara dengar kalimat ini. Kita saja tidak pernah menyinggung nama Elohim kepada orang-orang Mesir ini, kepada dia, kepada pangku bumi itu, saudara ya. Kok malah dia orang Mesir menyampaikan itu di telinga kami? Itu mungkin di pikiran mereka, saudara ya. Ternyata menyebutkan nama agung itu menjadi sangat jitu di hadapan kakak-kakaknya. Perasaan bersalah yang kuat sekali muncul dalam diri mereka. Perhatikan ayat 21-22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita ini menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Dan tiba-tiba timbul perasaan belas kasihan dalam hati mereka yang dulu tidak pernah muncul dalam hati mereka kepada adik mereka itu. Malah mereka menikmati makan siang mereka, saudara, tanpa rasa bersalah. Saudara, kemudian apa? Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dari perkataan mereka ini, saudara ya, dalam bahasa Ibrani mereka pikir Yusuf tidak tahu, dan Yusuf tahu. Apa yang diketahui Yusuf? Pertama, mereka menyadari dosa mereka. Yang kedua, mereka tidak lagi memakai istilah si tukang mimpi untuk menyebut Yusuf, tapi adik kita. Oh, ini mengharukan, saudara ya. Dan ini ada perubahan yang dari Yusuf dan mengobati kepahitan dalam hati Yusuf terhadap mereka. Ketiga, saudara ya, di situ Yusuf tahu bahwa Ruben ternyata tidak setuju dengan rencana membunuh atau menjual Yusuf. Jadi fakta ini juga menghibur hati Yusuf bahwa sebenarnya masih ada kakaknya yang mau melindungi dia. Nah, saudara, semua ini membawa pemulihan hubungan yang luar biasa.
Saudara, kita perhatikan syarat pengampunan dosa apa? Kesadaran akan dosa. Itu dialami oleh saudara Yusuf. Dan syarat pemulihan hubungan dengan sesama adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pertama, pulih dulu dengan Tuhan, lalu dengan sesama. Saudara, itu dialami Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, kita melihat bagian ini besok, saudara, ya, lebih dalam. Nah, hari ini coba refleksi. Mengapa hubunganmu dengan sesama ada yang tidak beres? Coba pikirkan, adakah? Nah, kalau ada, apakah karena hubunganmu dengan Tuhan yang perlu diperbaharui? Amin, saudara. Tuhan memberkati.